هذا الإمام ولم تزل رمض السماوات متضمخات بقدر الفرخ بملاقاة أسراف البريات صلى الله وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور وتنقله في البطون والظهور فأظهر الله في وجود بجة التكريم وبساط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قلوا كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب ومعي بذلك شاهد والدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارت دموع العاشقين تشيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد تمعنا غاية حسن الختام وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 الله
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين أنت الجواد الكريم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاترك إلهي ترى قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Bismillah. Monggo sarang-sarang Bapak Ibu kita persiapan mahalul qiyam. Kita hadirkan niat dalam hati untuk bersama-sama kaula panjenengan bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami yakin kita semua yang hadir di majelis di malam hari ini, kita semuanya punya hajat. Kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena banyaknya dosa, banyaknya kekurangan-kekurangan kita, keteledoran kaula panjenengan dalam hal ibadah menjadi sebab lambatnya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kaula panjenengan bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar Nabi yang memintakan hajat kaula panjenengan kepada Allah, maka yakin jika Nabi yang minta kepada Allah tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat-saat yang tepat untuk kaula bertawasul, kaula panjenengan bertawasul kepada Nabi Muhammad menika di saat kita membaca mahalul qiyam, maka hadirkan hajat di dalam hati masing-masing
Dan sambil kita mengatakan di dalam hati para hadirin, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amaliyah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari masa ke masa dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, yang mempercayai daripada kehebatan bertawasul kepada Nabi dan kepada orang-orang yang soleh. Semoga dengan berkahnya kita tawasul di mahalul qiyam kepada Nabi kita Muhammad, kita pulang dari majelis ini semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah akan Allah segera datangkan solusinya. Yang sempit rezekinya akan Allah lapangkan, dan Allah wafatkan kita kelak setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahina qaruba awan wad'i hadal habib, a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib, wa amtarul judi ilahi ala ahli al-wujudi tasij, وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أسرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساعة مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العبد إذا هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك فحجتنا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما قعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر
لي ربي عجل بالإجابة Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا فلا مجده السماء صلى الله عليه. وكان وقت مولده السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مخولا مقطوع السرة تولد لكان ظرفه عند الله أيدي القنطرة صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا بدعاء بالعجائب ما يدل على أن أشرف المخلوق وأفضل الخبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم صفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستغل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت السماء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بدن الغصون الروم. قالت ثم لبسته وأرجعته ولم أنسب أن وجدني ظلمة من رب سريرة عن يميني وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني رعب وظلمة وقصاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من عمل الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عدم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم إسرافه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق tadi bima tadi kuan kitabati butunul awraq kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa sallallahu alaihi wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsahum bil mu'minina khilman wa rifqa baran raufa la yaqulu wa la yaf'alu ila ma'rufa lahul khuluqus sahl والأرض المختبئ على ما نتزلزل إذا دعاه مسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها طرائش الأقوياء من البرية ومن نثر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود إلى وهو مطلق عن زين الوجود أجملت في وصف حبيبي وسني وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إنس وتعالى مجدها أخذني على نظم السها بغناني وقد انبسط القلم في تدبين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا عبد المكرم من التكريم والتقديم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسنا مني أن أمسك عنة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصون الختم كما يصون التقديم فعليه أفضل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من داري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن
موطن من مواطن القرب ومظهر واسم ذاتك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاءك به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعندم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المرتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, izin untuk memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh pini sepuh, segenap tokoh desa Picisan, wabil khusus Habib Hasan bin Ali As-Sigaf yang kula hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Picisan, Bapak Muslam beserta jajarannya. Yang kami hormati
pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Picisan beserta banom-banomnya yang kami hormati, segenap tokoh agama dari berbagai daerah yang telah hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati juga seluruh para hadirin hadirah jamaah rahimakumullah yang telah hadir pada malam hari ini, dan tak lupa juga kepada grup Sholawat Subhanul Mustafa yang berbahagia. Pertama, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada acara dengan keadaan sehat walafiat. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab liridho ilai syafaati Rasulillahi ta'ala. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Cara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Lurah, Bapak Muselam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Khadratul mutaromin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, bil khusus Habib Hasan bin Ali Asghab, dalah penderekipun, segenap panitia wontenipun pengajian telu punika, hadirin wal hadirat rahimakumullah, datan kantun grup Sholawat Subhanul Mustafa ingkang satu bagya mulya. Alhamdulillah dalu punika kelurahan Panjenengan sami saged silaturahim wonten menika masjid kanthi rahayu wilujeng ing sambikala. Mugi-mugi pepanggihan dalu punika estu-estu beto barokah ingkang manfaah fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi tansah katur kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Panjenenganipun priyagung ingkang sampun paring tuntunan dumateng kula lan panjenengan sami lumantar syariah Islamiyah sarta ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing benjang yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menika pepanggihan utawi pengaosanipun Asyifa ingkang kaping 3 mbok pilih mboten klentu anggen kula ngitung. Kanthi senajan to Jawa soten kula wau menika saged hadir lumayan kathah. Mugi-mugi kathah ilmu ingkang kita suprih saking pengaosan menika barokah menggahipun kula lan panjenengan sami saged kangge tuntunan, saged kangge gegaran gesang wonten ing bebrayan agung di masyarakat Picisan ini. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin, ini adalah tahun-tahun politik, bulan-bulan politik. Oleh karena itu saya menyarankan kepada masyarakat Picisan khususnya bahwa boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, namun kerukunan harus tetap kita jaga. Memang wonten donya niki dualisme, enek abang, enek putih, enek awan, enek bengi, enek kaku, enek lemes.
Terus niki memang dunia niku ngaten menika. Lah nek kaku nek lemes pilih sing di niki kangge kabeh. Lek kaku ya kena nggih pikulan, lek lemes ya kena nggih tali. Jadi gitu. Terus kabeh enten ginane pramila monggo menggalang kerukunan supados desa kita niki tetep kondusif, aman, tentrem, ayem. Paribasanipun baldatun thayyibatun barahun ghafur. Mereka pitungkas saking pemerintah desa, nggih, sepisan malih monggo kita reksa kerukunan, beda pilihan, beda pendapat, beda panemu, beda pemanggih, monggo, tapi tetap kerukunan yang kita utamakan. Bapak Ibu pun jam 09.00 kula katsonten wau pun klokap lakepan niki mripat bagi ngantuk. Sediten mboten leren niki wau nggih. Terus kelingan wah iki wayahe anu diundangi Mas Habib pramila nggih. Kula sonten pun mriki terus mbako kula keri mantuk rumiyin mendhet mbako lajeng balik mriki malih Mas Habib kitoke golek kula bingung niku wau. Kula ngerokok teng jeding. Nggih. Pramila mbok pilih ngaten mawon ingkang saged kula aturaken. Ngapunten mangke lek kula kecut nggih terpaksa kula medal ngerokok saged nggih. Kula niki lek dereng merem, dereng mandeg. Utek niki mboten mlampah lek mboten dirokoki. Ngaten. Pramila nyuwun pangapunten kirang langkungipun pramila kula pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Acara selanjutnya yang menika acara inti Mauidul Hasanah ingkang menika diisi oleh Habib Hasan bin Ali Asygaf. Dumateng Habib mengke sekaligus doa juga. Bapak Ibu, saya sebagai MC di sini apabila ada salah kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Habib Hasan disemanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal aqad. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhussu bidzikir para pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Picisan lan sedaya pengurus Masjid An-Nur, dan juga yang kami hormati Akhinal Karim Ustadz Habib Jaula, Bapak Kepala Desa Picisan, dan segenap para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para pejuang yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, dan juga sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaulah panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah
Di malam hari ini Allah masih berikan kepada kaula panjenengan kesempatan untuk bisa duduk di majelis membaca maulid Nabi, bersolawat kepada Nabi dan belajar bersama, yang semua apa yang kita lakukan di malam hari ini sejatinya hanya berharap semoga Allah ridha kepada kaula panjenengan sedaya dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis yang semacam ini para hadirin termasuk daripada salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti dawuh dalam hadisnya, ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Tidaklah Allah niku disembah dengan suatu ibadah yang lebih afdal daripada belajar ilmu agama. Artosipun para hadirin, ibadah yang paling Allah sukai daripada hamba-hambanya menika kaula panjenengan adalah hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Wala faqihun wahidun, dan kata Nabi, satu orang yang gemar belajar ilmu agama asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih setan takuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Dawuh Nabi, satu orang sing sregep ngaji lebih setan takuti ketimbang 1000 orang sing ahli ibadah. Kenapa para hadirin? Karena pahala kaula panjenengan niki ketika beribadah saged terjaga hingga kaula panjenengan wafat lek kaula panjenengan gadah ilmu. Ada di antara kita yang ketika melaksanakan ibadah ikhlas, tapi ternyata bertahannya pahala ibadah itu hanya seminggu. Wonten terkadang tiang niku dugi datang Masjid An-Nur, matur datang Ketua Takmir, Pak Haji niki wonten sumbangan infak saking kawula Pak Haji 20 juta kagem Masjid An-Nur misal niki. Mangke lek jenengan ngumumkan pas salat Jumat Pak Haji pun disebut nami kula nggih. Jenengan sebut mawon hamba Allah. Kan itu menunjukkan kalau piyambak ini ku ikhlas. Gitu kan? Ndak kepingin namanya diketahui. Karena uang ini mau nggak mau harus diterima oleh pengurus takmir, sehingga yang tahu hanya yang terima uang. Dan dia berpesan, jangan sebut nama saya ketika diumumkan, cukup disebutkan hamba Allah. Kemudian sama takmir dibelikan napa misalnya keramik, sehingga masjidnya jadi api, rapi. Bareng ngoten sing infak lewat karo kancane motoran bareng teng ngajeng Masjid An-Nur. Lah kancane matur, "Wih Pak, sakniki Masjid An-Nur apik ya, wis keramikan." Lah sing nyumbang akhire matur, "Nggih niku kula sing nyumbang." Wis kadung ngomong, ojo ngomong namine lek sing nyumbang niku kula, cukup hamba Allah saja. Ternyata setelah seminggu digarap keramike, diceritakne datang lintune. Lah kenapa hal ini terjadi para hadirin? Karena kurangnya pemahaman terkait dengan ilmu agama. Tidak paham, oh kalau itu akan menghapus daripada pahala sedekahnya. Itu termasuk sifat ujub yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan kau rusak pahala sedekahmu itu dengan bil manni wal adza, dengan kau ungkit-ungkit. Karena enggak paham, akhirnya diungkit-ungkit hilang. Seorang suami yang memberikan hadiah kepada istrinya, ada yang ngasih emas, enten sing ngasih napa cincin, ngasih napa pakaian, ngasih HP, begitu tukaran diungkit kabeh karo bojone. Ngene mboten? Kamu ini istri enggak tahu diri, kula niki pun tumbasin jenengan emas, gelang, cincin, HP, kerudung sing larang. Coba diungkit semuanya, hilang pahalanya. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya ilmu para hadirin. Nah, makanya Nabi dawuh wala faqihun wahidun
orang yang berilmu, satu orang yang berilmu itu lebih setan takuti ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Dan inilah alasan kenapa majelis ilmu niku biasane kathah penggudone. Nggih nonton? Nah, mau berangkat majelis sore wau grimis, nggih. Nah, setane teko. Nggih nonton? Nah, bisiki, wah grimis Pak, wis ora usah teko. Ulan ngajeng mawon. Nah, timbangane jenengan hadir mangke kudanan masuk angin. Nah, kata saya setan. Akhirnya awake dhewe mikir, iya ya musim udan. Wis ngajine prai dhisik. Kenapa? Karena setan enggak kepingin lihat kaula panjenengan ngaji para hadirin. Itu bisikan-bisikan daripada setan dari kalangan jin. Biasanya bisik sing aneh-aneh. Sojo jok ngaji. Mangke lek ngaji Bu, jenengan beto putra-putri ini lek enek tiang sadean putra-putri nyuwun es, nyuwun jajan, telas mangke duwite jenengan. Mending teng griya mawon aman duwite kan ngoten. Ini setan bisikan-bisikan setan jin. Belum lagi nanti ada bisikan-bisikan setan manusia, nggih. Wonten bisikan setan manusia. Pak badhe tindak pundi? Teng majelis, nyalah nyapa majelisan ngene lho, kopi karo aku. Nah, sini lho ngopi sama saya tak suguhi gedang goreng. Wah, adem-adem gedang gorengnya sih anget enak. Ngoten. Sing ngomong menungso, nggih. Yang ngajak manusia. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an itu setan niku wonten kalih, para hadirin, nggih. Setan niku wonten kalih. Wonten setan jin, ada setan manusia. Dan setiap kebaikan dan kebenaran itu pasti akan muncul dua setan niki. Akan muncul dua setan ini. Entah itu dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Belum lagi nanti ada orang-orang yang mencoba untuk mencegah kaula panjenengan hadir ke majelis. Lek dirasa yang tulung agung ini gembosi, nggih. Wis ora usah teko ning majelis kuno, nggih. Ini majelis aliran keras niku, nggih. Majelis radikal. Sanes NU, biasanya ngoten biasanya nggih. Biasanya sing sering dituduh nih ngoten. Oh, saya sanes NU. Lek sing ngomong paling NU dhewe ngoten nggih. Nah, kadang sing ngomong itu ndak ngerti sejarah tentang NU, bisanya hanya nyalah-nyalahkan orang. Dan itu biasa. Dan itu sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an. Bahkan sikap apa yang perlu kaulah panjenengan ambil ketika ketemu orang-orang yang semacam itu, sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Makanya enggak kaget. Napa dawuh Gusti Allah dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 112. Allah dawuh dalam Al-Qur'an para hadirin, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Kata Allah, wa kadzalika, niki ayat ini turun para hadirin untuk menghibur Nabi kita Muhammad. Ayat ini turun untuk menghibur Nabi kita Muhammad yang ketika Nabi niku berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak umat ini agar cinta Allah, agar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Nabi niku mendapati banyak sekali rintangan, banyak sekali penggoda, kata sing nolak, banyak yang ngusir. Nah, sehingga Allah turunkan sebuah ayat tujuannya untuk menghibur, menjelaskan kepada Nabi yang bunyi ayatnya, wa kadzalika, wahai Muhammad, apa yang kau rasakan ini sekarang, engkau ditolak di sana sini, difitnah di sana sini, dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan pembohong, dikatakan cari napa niku, cari pamor, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Hal itu wahai Muhammad sudah aku jadikan hal yang semacam itu juga sama kepada nabi-nabi sebelummu. Wa kadzalika, dan begitu juga wahai Muhammad, ja'alna likulli nabiyyin, aku jadikan setiap nabi niku adua, musuh. Siapa musuhnya? Allah perjelas. Ketika Allah katakan adua, adua niku artinya musuh. Adua itu artinya musuh. Lek enggak ada putra-putri aja jenenge adua, nggih. Nah, musuh ini artinya nggih. Ini musuhan tok musuh karo bapake, nggih.
musuh karo ibuke. Ketokane apik, A2 ngoten nggih. A2 kata keren jenenge ini. Kan enten tiyang niku ngoten nggih. Pokok krungu wah iki Al-Qur'an iki pasti apike nggih dereng mesti. Ngene ngoten. Jenengan mendet satu kata dalam Al-Qur'an ini dereng mesti apik. Kadang nggih Fir'aun niku teng Al-Qur'an disebute. Ngene ngoten. Terus jenengan gadah putra, namine sinten Fir'aun. Kok iso Fir'aun nggih mendet saking Quran. Lha keliru, ngene ngoten. Wonten niki nggih wonten niki kisah nyata niki. Wonten setunggal putra niku para hadirin namine mengejutkan hati. Ketika ditanya namanya siapa? Sakor. Sinten namine? Sakor. Ketokane keren Sakor ngoten nggih. Lek diceluk kor ngoten nggih. Sakor. Ditegur, "Loh, jenengan kok maringi asma putrane Sakor?" Nggih niki kula pendet saking Quran. Ya, emang di Quran ada kata sakor itu ada, tapi artinya apa? Sakor itu artinya neraka. Nggih. Wonten setunggal neraka niku namine neraka sakor. Kagem sinten neraka sakor niki? Kagem tiyang sing cetil, nggih. Pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang menjadikan sebab kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Neraka sakor niki disiapkan untuk mereka orang-orang sing ora tau salat nggih. Walam nakunut imul miskin, yang enggak pernah ngasih makan orang miskin, berarti pelit, cetil nggih. Nah, jadi neraka sakor nama tempat mereka para hadirin. Nah, sehingga kembali kepada pembahasan kita, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa. Aku jadikan wahai Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu itu sudah punya musuh mereka, sama. Bukan hanya kamu yang punya musuh wahai Muhammad. Nabi-nabi terdahulu punya musuh, cuman ada nabi-nabi niku para hadirin yang dijuluki dengan ulul apa? Ulul azmi. Di antaranya Nabi Muhammad. Kenapa dijuluki dengan ulul azmi? Di antara alasannya karena 5 nabi yang dijuluki dengan ulul azmi ini penggodanya paling berat. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi ini wonten penggodane, ada pengganggunya, punya rintangan para hadirin setiap menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian para hadirin Allah perjelas aduan niku sinten? Musuh yang dikatakan sama Allah niku musuh sinten? Ada 2. Saya tinal insi wal jin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan saya tinal insi wal jin. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Insun itu artinya manusia. Saya tinal insi, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Apa yang mereka lakukan niku enggak Allah perjelas, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Yang mereka setan-setan niki, baik setan-setan manusia ataupun setan-setan jin niki, para hadirin, kerjaannya membisikkan kepada orang-orang di sekitarnya kalimat-kalimat yang indah, seakan-akan yang disampaikan itu benar padahal isinya tipu daya semuanya. Nah, dia mengatakan, "Oh, ini jangan jangan hadir ke majelis sana itu enggak baik." Padahal enggak ada majelis enggak baik, itu enggak ada. Makanya sampai para hadirin kita ini, ayo kita itu harus jadi orang yang di kelompok pemersatu, jangan jadi orang yang di kelompok pemecah. Napa malih sami-sami ahli sunnah wal jamaah. Kalau perpecahan yang ada saat ini para hadirin, umat ini mboten saged bersatu, itu pasti. Makanya kula ini buatan kaget. Kalau saya itu ditolak di sana sini ya kaget saya. Kenapa? Itu pasti. Kalau enggak terjadi berarti nanti akhirnya Nabi Muhammad itu bohong berarti. Dan itu tidak mungkin para hadirin. Nabi Muhammad berbohong itu mustahil karena Nabi niku gadah sifat wajib ada 4. Di antaranya adalah as-sidqu, jujur, tidak pernah berbohong. Nabi dawuh dalam hadisnya, sataftariku ummati, umatku itu akan terpecah belah menjadi salaswasab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, ma ada wahidah kecuali 1. Semuanya dari perpecahan ini yang berjumlah 73, niku ulama ahli hadis Bapak Ibu,
niku dawuh jumlah atau angka 73 itu menunjukkan saking banyaknya, yang artinya bukan hal yang mustahil perpecahan itu lebih daripada angka 73. Tapi Nabi menggunakan angka 73 itu intinya untuk menunjukkan saking akene, saking banyaknya perpecahan. Kayak ngeten lho contohnya. Misal lek jenengan Pak Bu telepon putrone, ora tahu diangkat, nggih. Begitu sudah berkali-kali telepon, 10 kali, 20 kali jenengan telepon ndak diangkat-angkat, yang ke-21 kali diangkat sama putrone. Akhirnya jenengan ngomel, ngamuk. Neng dia ditelepon ndak diangkat-angkat, ping 1000 ibu nelpon, nggih. Napa nggih ping 1000 tenanan? Mboten niku namung bahasane. Nggih mboten? Namung bahasa yang artinya menunjukkan berkali-kali saya telepon. Nah ini para hadirin, Nabi sebut akan terpecah umatku nanti menjadi 73 golongan, yang artinya banyak, kecuali semuanya di neraka kata Nabi Muhammad. Kecuali satu. Siapa itu? Ma alaihi ana wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatnya Nabi. Lah niku para hadirin, inilah asas terwujudnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Sinten sunnah niku Nabi, maksudnya ahli sunnah orang yang ngikuti sunnahnya Nabi. Wal jamaah niku apa toh? Jamaah itu kan artinya lebih daripada satu atau dua, niku jamaah. Gini mboten? Kados contone lek wonten tiyang picisan matur ngeten. Alhamdulillah kula wau saged salat subuh berjamaah kali sinten piyambakan. Cocok mboten niku? Ndak cocok. Kene mboten? Sing namine jamaah ini minimal tiyang kalih, nggih. Lah artinya jamaah ini adalah ashabi, kumpulan sahabat-sahabatnya Nabi. Makanya akidah kita niki disebut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang itu menjadi akidah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Dan tidak cukup kalau panjenengan hanya ngerti ahlus sunnah wal jamaah saja para hadirin. Karena orang-orang di luar sana yang akidahnya di luar ahlus sunnah wal jamaah, lek ngomong ke warga, ngomong ke masyarakat, di akidah piyambaki pun ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau panjenengan ini kedah ngerti ahlus sunnah wal jamaah yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah yang benar itu yang seperti apa? Yang pertama ahlus sunnah wal jamaah, kemudian berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dua akidah niki dibenarkan. Ini Asy'ariyah lan Maturidiyah niku napa? Asy'ariyah lan Maturidiyah niku Bapak Ibu adalah cara kaula panjenengan memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Lah Asy'ariyah contohnya adalah akidah yang kaula panjenengan pelajari dari kecil, yang diajarkan oleh guru-guru kita di TPQ, di madrasah diniyah. Biasanya kaula panjenengan diajak untuk melantunkan sebuah syair, wujud kidam baqa. Nah, ini adalah Asy'ariyah para hadirin. Itu metode memahami tentang sifat-sifat Allah menggunakan akidah Asy'ariyah. Jadi ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi mayoritas ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia termasuk yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama itu adalah Asy'ariyah. Kemudian tidak cukup di situ, kita juga perlu yang namanya bermadhab. Bermadhab ini kenapa? Mengambil cara di dalam melaksanakan syariat ini dengan mengikuti salah satu daripada empat madhab. Lah di Indonesia yang dipakai oleh ahlu sunnah di Indonesia mayoritas adalah madhab napa? Madhab Syafi'i. Jadi cara wudhu kita ngendere Imam Syafi'i, salat kita ngendere Imam Syafi'i. Lah perlu nih awake dhewe ngaji niku para hadirin ben boten sering nyalah-nyalahkan orang. Orang itu lek sering ngaji biasanya tambah bijak. Tiang niku lek sregep ngaji tambah bijak. Ndak gampang nyalahne tiang lintune. Niku tiang sing sregep ngaji. Ndak gampang ngatakan orang itu sesat. Kenapa? Ini kadang ada Bapak Ibu, wonten setunggal tamu niku soal teng griya. Nah, kemudian dia bilang gini ke saya, di kampung saya ini ada imam baru, imam sholat niku baru. Lha ketoke
ketok ini ku akidai sesat Bib. Nah, terus saya tanya, jenengan kok menghukumi sesat ini dari mana? Karena piyambak ini ku Bib, kalau duduk tahiyat terakhir mboten kados biasane. Ini kula geleng-geleng ya Allah. Cuman urusan duduk tahiyat terakhir orang dihukumi sesat. Padahal duduk tahiyat terakhir seperti yang kaula panjenengan lakukan biasanya itu para hadirin. Lek kaula panjenengan gadah uzur, saged panjenengan rubah dengan duduk seperti tahiyat pertama. Bahkan orang yang punya uzur para hadirin dia boleh tahiyat terakhirnya bersila pun boleh. Kenapa ulek duduk seperti tahiyat pada umumnya mangke kakinya sakit. Asam urat misalnya gitu kan. Ndak kuat lututnya. Atau misalnya kaku, atau misalnya dia lumpuh, sehingga bisanya hanya duduk bersila. Apakah dikatakan sesat? Mboten. Karena apa? Hal itu terjadi karena tidak fahamnya ilmu, sehingga gampang nyalahkan orang. Nah kemudian kembali kepada ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Setelah kita, ini kurang satu. Setelah kita belajar madhab Syafi'i, madhab yang dipakai di Indonesia, maka terakhir kita bertasawuf, belajar ilmu tasawuf. Napa ilmu tasawuf niku? Ilmu tasawuf itu Bapak Ibu ilmu akhlak. Ilmu napa? Ilmu akhlak. Ini contoh niki. Contoh. Di dalam madhab Syafi'i. Ini tiang picisan kan madhab Syafi'i toh. Gitu kan? Jenengan madhab Syafi'i. Kaum laki-laki itu, bapak-bapak nih, kaum laki-laki itu kalau sholat ada bagian aurat yang wajib ditutup. Bagian yang mana nih kok? Jenengan lek salat ini wonten aurat sing wajib jenengan tutup. Lek mboten jenengan tutup ndak sah salate. Bagian mana itu yang wajib ditutup? Bagian puser niku napa basa Jawane? Udel nggih. Nah, bagian puser udel niki sampai ke lutut nggih. Lutut Jawane nggih lutut nggih. Napa? Dengkul nggih. Udel sampai dengkul. Ini wajib ditutup para hadirin. Selama pusar sampai lutut niki panjenengan Pak ditutup kalian panjenengan, maka sholat jenengan sah. Tapi kalau sekarang kita balik pertanyaannya, lek wonten tiang picisan sholat Jumat teng Masjid An-Nur namung damel sarung tok. Mboten damel kaos napa malih damel koko. Baju takwa mboten. Namung sarung tok ini diangkat ning ndukure udel. Nggih. Sarunge nutupi udel, yang bawah nutupi dengkul. Sah mboten salate? Sah mboten salate? Sah, tapi pantas mboten? Kira-kira oleh enek wong ngoten niku hadir teng majelis An-Nur Jumatan ngoten niku jenengan kira sapa kira-kira? Wong stres, gitu mboten? Wong stres. Nah, itu namanya adab. Makanya kalau panjenengan damel pakaian sing rapi lek salat itu masuk dalam bab ilmu tasawuf. Lah sing biasane anti tahlilan, nggih, anti maulidan, anti sholawatan, mereka ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak mau bermadhab, mereka tidak mau bertasawuf, mereka maunya hanya ikut Quran dan hadis saja. Padahal para hadirin kalau kita katakan ikut Quran, di Quran itu Bapak Ibu jenengan patosi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas jenengan gak akan dapati rukun sholat. You know kan? Arkanus sholat, rukun sholat ada 17, gak ada dalam Al-Quran itu. Panjenengan saged mendapati itu di kitab-kitab fikihnya para ulama. Sehingga kalau kita berkata, para ulama itu yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah tidak berkiblat kepada Al-Quran itu salah. Justru itu berkiblat kepada Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga para hadirin, tadi Allah SWT mengatakan setiap Nabi itu punya penggoda, punya musuh dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang mereka suka mengajak orang ini untuk terpecah belah. Mengajak orang ini untuk terpecah belah dengan kata-kata yang indah, jangan hadir sana. Yang sana itu punya punya hajat tersendiri, punya niat terselubung napa-napa niku dawuh nggih ngoten. Lah itu biasa itu, ndak usah kaget ketemu orang-orang yang semacam itu. Kenapa para hadirin? Karena memang inilah dakwah. Makanya coba
Ngaji niku pasti enten penggodaane, ngene mboten? Pasti enten penggodaane, benten malih lek urusan maksiat, nggih. Lek urusan hal-hal yang foya-foya. Nggih. Makane ngaji niku biasane jarang tiang niku sregep ngaji atau majelis niku biasane luweh sepi timbangane konser, ngene mboten? Lek teng picisan sing luwih rame konsere napa majelise? Mugi-mugi majelise, ngene mboten? Nggih. Lek sing teng mriko niku pasti konsere nggih. Lek teng picisan insyaallah majelis sing luwih sregep. Ngene mboten? Nah niki para hadirin kenapa? Karena memang pahalanya duduk di majelis itu besar. Setan gak kepingin lihat kaula panjenengan ngaji. Sampai Al-Imam Ka'bul Ahbar. Nggih, Imam Ka'bul Ahbar niki nggih dinukil oleh Syekhona Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Al-Imam Ka'bul Ahbar niku nate dawuh ngeten, lau anna thawaba majalisil ulama badalin nas, seandainya pahala duduknya manusia itu di majelis ilmunya para ulama Allah tampakkan, seandainya kaula panjenengan dalu niki saged ningali berapa besar pahala yang kita dapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu, maka apa kata Imam Ka'bul Ahbar, laktatalu alaih, maka mereka akan rela untuk saling napa niku berjubel, saling dorong-dorongan, pukul memukul untuk supaya bisa hadir ke majelis ilmu. Kenapa para hadirin hal itu terjadi? Karena saking besarnya pahala duduk di majelis. Makanya Nabi dawuh, duduk di majelis ilmu itu pahalanya mengalahkan semuanya. Kaula panjenengan Bapak Ibu, semoga suatu hari nanti kaula panjenengan sedaya Allah takdirkan haji. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Tiang niku lek haji, selesai daripada melaksanakan haji pulang ke Indonesia, pahala yang dia dapat kalau niatnya hanya haji saja, ya dia hanya dapat pahala haji saja. Tapi kalau panjenengan Bapak Ibu dengan duduk di Masjid An-Nur, niki masjid rumah Allah, kita duduk di sini, nanti kalau panjenengan pulang dari sini kita semuanya akan membawa pahala haji yang sempurna. Kita cuman duduk tapi kita pulang bawa pahala haji yang sempurna. Niki kula sanes ngarang niki. Wah, Habib ngarang cerita mboten. Niki dawuh Nabi Muhammad. Man ghada min baitihi ila masjid. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, la yuridu illa an yu'allima khairan aw yata'allamahu, yang dia itu tidak punya tujuan kecuali hanya ingin mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Ngaji berarti. Kita ngaji bareng nih, ingin belajar kebaikan. Maka kata Nabi Muhammad, mereka akan pulang dari masjid tersebut membawa pahala haji yang mabrur, pahala haji yang sempurna. Jadi niki lek sekali kalau panjenengan hadir majelis di masjid, pripun lek setiap hari panjenengan saged haji tiap hari. Makanya setan paling gak seneng lihat kalau panjenengan ngaji. Setan tidak senang ngelihat kalau panjenengan kumpul kalian para ulama, karena pahala nih saking besarnya para hadirin. Belum lagi nanti Nabi Muhammad memberikan satu jaminan, siapa orang yang mereka berjalan ke majelis ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka di pertengahan perjalanannya, maka mereka akan mati dalam keadaan syahid yang derajat mereka itu ada di bawahnya Nabi. Jadi derajatnya itu hanya terpisah satu derajat saja. Tiang ini kulek wafat karena hadir di majelis ilmu, entah wafatnya di majelis atau perjalanan berangkat atau pulang dari majelis, maka para hadirin kalau mereka wafat, Allah jadikan wafatnya mereka wafat yang syahid, yang derajatnya ada di bawah derajat para nabi satu derajat di bawahnya para nabi, yang itu menjadi derajat tertinggi daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kalau panjenengan mendapati banyak penggoda, ayo penggoda-penggoda itu kita tahan. Dan jangan jadikan penggoda-penggoda itu justru alasan kita untuk meninggalkan majelisnya para ulama. Sebagaimana dawuh Gusti Allah dalam surat Al-An'am tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati ada syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin yang mereka mencoba untuk menggagalkan kita di dalam menyampaikan kebenaran, dalam mengajari umat agar berbuat baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadharhum. Biarkan mereka.
tinggalkan mereka. Jangan urusi mereka. Karena mengurusi orang-orang yang bodoh itu para hadirin buang-buang waktu. Sebagaimana dawuhnya Imam Syafi'i, imam madhab kaula panjenengan, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Kalau ada orang yang bodoh mencacimu, menghinamu, mencoba untuk mengganggumu, maka jawaban yang terbaik adalah diam. Fadarhum, kata Allah, tinggalkan mereka, biarkan mereka. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, kata Allah, kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Kalau Allah enggak berkehendak, walaupun mereka memfitnah kita, walaupun mereka mencoba untuk menjelek-jelekkan kita, tidak akan pengaruh itu para hadirin. Enggak akan pengaruh. Makanya tidak perlu kita itu takut dengan cacian orang. Tidak perlu kita itu takut dengan sikapnya orang kepada kita. Sing penting Gusti Allah ridha, sing penting Nabi senang pun cukup para hadirin. Apa artinya pengakuan dari manusia kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ridha lagi dengan kita? Sehingga dicaci sama orang itu biasa. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dihina, sehingga ampun napa niku dimasukkan ke dalam hati, cukup kita doakan sebagaimana Nabi Muhammad berdoa ketika diusir dari kota Taif. Apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum sadar. Pun ngoten mawon enak, hati tenang, ndak usah mendendam, ndak usah menyimpan sifat benci, karena orang itu Bapak Ibu kalau hatinya kotor, hidup dimanapun gak akan pernah tenang. Orang itu kalau hatinya kotor, walaupun dia hidup di dalamnya Ka'bah gak akan tenang. Walaupun dia dekat dengan makamnya Nabi gak akan pernah tenang. Kenapa? Karena hatinya kotor. Nah, maka bersihkan hati. Fadarhum, kata Allah, biarkan sudah. Mereka yang ganggu ini biarkan. Wa ma yaftarun, dengan kebohongan-kebohongan yang mereka umbar, dengan kebencian-kebencian yang mereka sampaikan kepada umat, biarkan sudah. Biarkan. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali. Kalau Allah tidak takdirkan kita dibenci oleh masyarakat gak akan pernah benci kita. Sudah gitu saja, tidak usah pusing. Allah sudah berikan solusi ketika kaulah panjenengan mendapati para pengganggu. Karena ini dunia, seperti tadi itu, okay? Seperti tadi dawe kepala desa, dunia ini kalau enggak merah ya ada yang putih. Perbedaan tua wajar, para hadirin. Ini perbedaan tua wajar, enggak perlu diambil hati. Yang enggak suka ya biarlah enggak suka, yang suka ayo kita ngaji bareng-bareng. Urusan dia mau mengatakan kita apa bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, yang buruk akan dibalas dengan yang buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Bukankah kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan? Lantas kenapa kamu peduli dengan omongan orang? Kenapa kita kendor di saat ada orang-orang yang mencoba untuk menyalah-nyalahkan kita? Sudah biarkan, para hadirin. Berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya Nabi. Urusan orang mau mengatakan apa terserah, yang penting kita berada di jalan yang benar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita pulang dari majelis ini tidak ada kebencian dalam hati kita, tidak ada kebencian sama umat Islam, dan Allah pilih kaulah panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang menjadi pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kaulah panjenengan sedaya dengan Nabi Muhammad nanti di surga yang tertinggi bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa minum dari telaga kausarnya Nabi kita Muhammad dengan tangan suci Sayyidina Muhammad. Dan semoga yang hadir di malam hari ini yang punya hajat dikabulkan semua hajatnya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya,
yang sempit rizkinya dilapangkan oleh Allah. Semoga Allah berikan hidayah istri kita, hidayah pasangan kita, hidayah anak-anak kita, hidayah untuk keluarga kita dan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah Masjid An-Nur ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaula panjenengan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah takdirkan kaula panjenengan sedaya saged segera ziarah Mekah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Allah tolin amin. Apa lagi? Ini ada permintaan doa para hadirin. Yang pertama, mohon doa untuk santri-santri TPQ An-Nur. Kemudian untuk santri atas nama Elena Della Megasari, putri dari Bapak Salianto dan Ibu Kamsriati yang kemarin khatam Quran, Masya Allah. Dan juga mohon doa untuk para wali santri dan warga sekitar yang sudah ikut andil dalam rutinan ini, di mana acara ini hampir 100% karena beliau-beliau bisa terlaksana. Masya Allah. Kita doakan semuanya untuk santri-santri An-Nur, dan juga ini untuk mohon doa untuk santri yang kemarin mengalami kecelakaan atas nama Rafata Adita dan Pratiwi. Kita doakan santri-santri An-Nur menjadi santri-santri yang ilmunya barokah, ilmunya manfaat, sakit bermanfaat untuk negara, untuk agama, dan manfaat untuk dunia dan akhirat. Dan juga untuk Ananda Elena Della yang sudah menghatamkan Al-Quran, juga semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya para pejuang, para panitia yang bantu terlaksananya acara di malam hari ini, baik yang berjuang dengan harta, dengan tenaga, dengan ide fikirannya, dan dengan apapun yang diberikan untuk majelis ini, semoga Allah berikan keberkahan, Allah ganti apa yang telah dikeluarkan daripada harta, tenaga, dan semua ide fikirannya dengan ganti yang berlimpah, rizki yang banyak, kesehatan yang sempurna. Dan juga untuk santri yang sedang sakit, Rafata Adita dan Pratiwi, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Lan kagem sedaya para jamaah yang sedang sakit di malam hari ini, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, santri-santri kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Dan juga untuk air barokah yang disediakan oleh panitia, semoga dengan wasilah kaula panjenengan meminumnya, dan dengan berkah suratul Fatihah, dengan berkah maulid yang kita baca di malam hari ini, dan dengan berkahnya majelis ini, Allah berikan kesembuhan kepada kita semuanya, zahiran wa batinan. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita, Allah panjangkan umur, dan Allah kabulkan hajat kita semuanya, hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin. Sebelum kami tutup para hadirin, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kaula mengundang panjenengan sedaya, insyaallah Majelis Asy-Syifa akan mengadakan acara Maulid Akbar, acara besar tahunan Majelis Asy-Syifa, dan sekaligus haul daripada guru kami Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Qawad Dakwah, tempat kami belajar dahulu di Kota Bangil, Pasuruan, yang insyaallah para hadirin akan diadakan di Mabes Asy-Syifa, Dusun Blimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulung Agung, dengan di tanggal 28 November, hari Kamis, malam Jumat ba'dal Isya. Untuk umum muslimin dan muslimat, monggo dihadiri sedaya. Semoga para jamaah picisan Allah paring sehat, lancar rezeki, saged hadir nanti di tanggal 28 November. Dan mohon doa para hadirin semoga acara saged terlaksana dengan sempurna, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk membantu terlaksananya acara tersebut. Dan juga para hadirin, yang terakhir kami juga menyampaikan di Majelis Asy-Syifa wonten program-program istimewa
yang semuanya kita buat untuk kemaslahatan umat. Di antaranya ada program infak beras. Infak beras itu Bapak Ibu kita bagikan kepada dua golongan. Yang pertama kepada para santri di pondok-pondok pesantren, yang kedua kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad, gimeniko kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Hal ini Bapak Ibu kami lakukan karena memang hajatnya supaya kita bisa membantu saudara-saudari kita yang seiman, seagama dengan kita, agar mereka tidak terserang daripada virus-virus di luar Islam. Terutama ini kita niati karena memang kita pernah mendapati ya, di beberapa wilayah kita di Tulungagung itu para hadirin wonten misionaris yang mereka ngiming-ngimingi umat Islam, terutama engkang lemah-lemah, kaum fuqara lan masakin, dengan iming-iming jatah sembako setiap bulan untuk supaya mereka meninggalkan agama Islam. Nah, kita membuat program ini untuk menjaga akidah umat. Nah, sehingga mohon didoakan Bapak Ibu semoga program Asyifa berbagi beras untuk para santri dan du'afa niki saged terus istiqamah ila yaumil qiyamah. Saged terus bermanfaat terutama kagem kaum muslimin di Tulungagung nggih, dan kagem pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh guru-guru kita, para kiai-kiai kita ahli sunnah wal jamaah di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Dan semoga kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah saged bergabung di dalam program-program mulia ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, sebelum kami tutup ini wonten napa niku hadiah kagem adik-adik kecil nggih. Adik-adik kecil, jadi di Majelis Asyifa Bapak Ibu ada kebiasaan setiap malam Senin niku berbagi hadiah sedikit. Insyaallah niki kita kepingin, soalnya tadi saya lihat banyak anak-anak kecil Masya Allah semangatnya hadir teng majelis ilmu. Insyaallah ada hadiah sedikit dari para hamba-hamba Allah yang tujuannya ingin menggembirakan hati anak-anak kecil. Yang Nabi dawuh, siapa orang yang gembirakan hatinya anak-anak kecil akan Allah sediakan istana khusus nanti di surga yang disebut dengan istana Darul Farah. Kita doakan para pejuang-pejuang kita yang ikut andil di dalam membahagiakan anak-anak kecil ini saged Allah paring panjang umur, sehat afiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo adik-adik kecil baris ini maju ke depan. Engkang ngersakne air barokah sabar sebentar nggih, tasik ditutup botolnya. Engkang ngersakne air barokah sabar sebentar nggih.